Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cemerlang, kembali lagi bersama saya Rizky Maria, NPM 5021169 pada mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pada pertemuan ke-7 kali ini, kita akan membahas tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka, bagian 2. Adapun submateri yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah standar proses dan standar penilaian pada masing-masing kurikulum tersebut. Oke, simak videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan. Pertama yaitu standar proses. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yang mana standar kompetensi lulusan telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-6. Adapun tahapan dari standar proses yaitu proses perencanaan pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, alokasi waktu di SD yaitu 35 menit dan rombel. Selanjutnya yaitu proses pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu proses penilaian terhadap pembelajaran. Selanjutnya yaitu karakteristik proses pembelajaran dalam kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 2013, yang mana ia meliputi 3 ranah kompetensi, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu juga dia meliputi tematik terintegrasi. Kedua, kurikulum darurat. Ia meliputi tematik atau mapel yang disederhanakan, dan juga kompetensi esensial dan prasyarat. Yang ketiga yaitu kurikulum merdeka, yang mana ia meliputi tematik terintegrasi, TP atau tujuan pembelajaran yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan juga project based learning. Memasuki submateri kedua yaitu standar penilaian. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Adapun tujuan dari penilaian yaitu monitoring, pencapaian mapel, dan pencapaian nasional. Pertama, monitoring. Ia memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Untuk pencapaian mapel, menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mapel. Selanjutnya, pada pencapaian nasional, ia menilai kompetensi capaian lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, bentuk penilaian, yang mana terdiri dari penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian tema. Pada penilaian-penilaian tersebut harus ada soal, kunci jawaban, kisi-kisi, rubrik penilaian, dan analisis butir soal. Selanjutnya yaitu bentuk penilaian pada kurikulum 2013. Bagi guru, ia melakukan penilaian berupa penilaian otentik, penilaian proyek, penilaian ulangan harian, dan juga UTS dan UAS. Bagi sekolah, ia melakukan penilaian kepada peserta didik berupa ujian tingkat kompetensi dan ujian sekolah. Pemerintah melakukan penilaian berupa ujian tingkat kompetensi dan juga ujian mutu tingkat kompetensi. Selanjutnya bagi siswa, ia melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Berikutnya adalah bentuk penilaian pada kurikulum darurat, yang mana terdiri dari penilaian kognitif dan non-kognitif. Penilaian kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Penilaian non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama pembelajaran di rumah, serta kondisi keluarga siswa. Terakhir yaitu bentuk penilaian pada kurikulum merdeka, yang mana terdiri dari penilaian sumatif dan penilaian formatif. Penilaian sumatif berupa data kualitatif yang dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar atau raport. Pada penilaian formatif, kegiatan penilaian ini mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Penilaian ini dilakukan pada awal pembelajaran dan saat pembelajaran berlangsung. Dari hasil asesmen formatif digunakan untuk pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam raport. Baiklah, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini agar tidak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.